Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo yarabbun, kembali lagi di channel Kujin Kamre Official. Jadi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari buku textbox EPS topik 2024, yaitu di bab 46. Di bab 46 ini pembahasannya adalah tentang sayuk kwali. Kata sayuk itu artinya adalah peternakan, kwali itu pengelolaan. Jadi kalau ada kata sayuk kwali itu artinya adalah pengelolaan peternakan. Intinya pembahasan bab 46 ini pembahasannya adalah tentang dunia peternakan. Seperti itu ya Yarbun. Oke, kita langsung aja. Ini ada percakapan antara perempuan dan laki-laki. Yang perempuan ini berkata ya Yarbun, "소를 키워본 적이 있어요." Ya, jadi kalau ada kalimat belakangnya itu ada kata en 적이 있어요, itu artinya adalah pernah ya Yarbun ya. Jadi kalau ada pola kalimat belakangnya en 적이 있어요, itu artinya adalah pernah. Kata so itu sapi, kata kiuda itu memelihara. Kiu menjadi kiwo, kata buta kiwo buta. Kalau kiuda memelihara, kalau kiwo buta itu artinya adalah mencoba memelihara gitu ya. Jadi kalau sorel kiwo pun jogi isoyo artinya adalah enjogi iso, artinya adalah pernah. Apakah pernah mencoba memelihara sapi? Seperti itu ya. Lalu yang laki-laki ini menjawab, 아니요, 키워본 적이 없어요. 아니요, tidak. enjogi 있어요. enjogi 없어요 artinya adalah tidak pernah. Kalau enjogi 있어요 itu pernah, kalau enjogi 없어요 itu artinya adalah tidak pernah. Tidak, saya tidak pernah mencoba memeliharanya. Seperti itu ya. Jadi munbab tata bahasa yang akan kita pelajari di bab 46 ini adalah bentuknya enjogi iso, artinya adalah pernah, dan enjogi opso artinya adalah tidak pernah. Seperti itu. Nanti kita bahas lebih rinci di belakang ya. Lalu tata bahasa kedua yang akan kita pelajari di bab 46 ini adalah tentang keduita. Kata hata itu artinya, kehata ya, kehata. Hata itu artinya adalah melakukan, kata ke itu artinya adalah menjadi, melakukan menjadi. Jadi kita artikan itu adalah kalau ada kata kerja atau kata sifat belakangnya itu ada kata kehata, itu artinya adalah membuat menjadi. Seperti itu. Misalnya membuat menjadi kenyataan, membuat menjadi bisa makan dan lain-lain, seperti itu. Terus owi, kosakata yang akan kita pelajari di bab 46 ini adalah saryo gebyo walian owi. Jadi kosakata yang berkaitan tentang kata gebyo. Gebyo itu nanti di bab belakang ini artinya bisa diartikan itu adalah upah atau gaji ya. Kalau kita artikan upah atau gaji ini tidak cocok ya. Kosakata yang berkaitan dengan gaji pakan enggak masuk ya. Jadi gebyo ini bisa diartikan upah atau gaji, bisa juga diartikan pemberian ya punya. Jadi kosakata yang berkaitan dengan pemberian pakan ternak, seperti itu. Lalu kosakata selanjutnya itu adalah cuksa cangso kwalian owi. Jadi kosakata yang berkaitan dengan pembersihan atau membersihkan kandang, seperti itu. Selanjutnya mulwawa 정보, jadi budaya dan informasi yang di bab 46 ini adalah tentang hangguke yungyu sobi. Kata sobi itu artinya adalah konsumsi, kata yungyu itu artinya adalah daging hewan. Jadi hangguke yungyu sobi artinya adalah konsumsi daging hewannya Korea. Sekarang 학습 목표 target pembelajarannya di bab 46 ini adalah tentang saryo gebyo 방법에 대해 묻고 대답할 수 있다. Kita dituntut untuk al-su'id itu bisa bertanya dan bisa menjawab tentang cara. Kata gebyo. Gebyo ini bisa diartikan itu upah atau gaji ya Yarbun untuk di bab di belakang nanti. Tapi di bab ini kalau kita artikan itu upah atau gaji itu kurang cocok ya. Kata saryo itu pakan ternak. Misalnya ini gaji pakan ternak kan nggak cocok ya. Jadi kita dituntut untuk bisa bertanya dan bisa menjawab tentang cara pemberian. Jadi gebyo ini kita artikan pemberian ya, pemberian pakan ternak. Lalu target pembelajarannya yang selanjutnya itu adalah tentang cuksa 정서 방법 및 순서에 대해 말할 수 있다. Kita dituntut untuk bisa berbicara tentang urutan dan cara pembersihan kandang, seperti itu. Selanjutnya yang ya Yarbun, yang kosakata satu ini adalah tentang saryo gebyo kwalian owi. Jadi kosakata yang berkaitan dengan pemberian pakan ternak. Yang pertama ada kata so, sapi, 돼지, babi, tak, ayam, yang, domba, uri, bebek, mal, kuda, toki, kelinci, yangu, kandang sapi,
yang tun kandang babi, yang G kandang ayam. Terus sario atau mogi itu pakan ternak ya bun ya. Sario, mogi itu pakan ternak. Jeep atau gonco itu jerami. Jadi di materi kita yang textbox tahun 2015 itu ada kata gonco. Ya kalau di sini itu jeep ya, itu artinya adalah jerami. Yang kebaca sama ya. Pakaji itu gayung. Kepiki pengumpan atau alat pemberi pakan ya. Kepsuki penyiram atau alat pemberi air. Cosario pakan serat, sarioco tangki umpan, behap sario pakan campuran, kiryangkop gelas ukur, kiuda memelihara, nunjang peternakan. Selanjutnya kerimel buku, jadi lihatlah kabar, kemudian tewaral wansong aseo, sempurnakanlah percakapannya. Yang nomor 1 ya 여러분, yang dun 농장에서 일해요. Apakah bekerja di peternakan babi? 아니요, 양계 농장에서 일하고 있어요. Tidak, saya itu sedang bekerja di peternakan ayam. Sekarang yang nomor 2 ya 여러분. 이제 뭐 할까요? Seperti itu ya, saat ini. Kalau ada pola kalimat belakangnya alkayo, itu artinya adalah meminta saran atau pendapat dari orang lain ya. Bisa juga itu adalah menawarkan nasihat, menawarkan bantuan juga bisa ya. Jadi 이제 뭐 할까요? Saat ini sebaiknya melakukan apa? Kepikiro soeke sario atau mogi를 주세요. Jadi ini ya, berikanlah pakan ternak. Jadi sario atau mogi itu artinya sama ya. Jadi berikanlah pakan ternak kepada sapi. Ro dengan menggunakan kepiki, itu adalah alat pemberi pakan. Nomor 3, sabero mogi를 줄까요? Jadi apakah kayu itu sebaiknya atau bagaimana kalau ya? Jadi kita artikan sebaiknya ya, meminta pendapat dari orang lain. Apakah sebaiknya memberikan pakan ternaknya dengan menggunakan sekop seperti itu ya? Apakah sebaiknya memberikan pakan ternaknya itu ero itu dengan menggunakan sekop? Aniyo pakaji ro, bukan pakaji ero tapi pakaji ro juseo. Tidak, berikanlah dengan menggunakan gayung. Yang nomor 4, 어떤 사료를 먼저 줄까요? Jadi alkayo itu sebaiknya memberikan terlebih dahulu pakan ternak yang bagaimana? 배합 사료보다는 ya dibandingkan pakan campuran. 집 같은 조사료를 주세요. Jadi ini 조사료 ya, 조사료 seperti ini. Berikanlah pakan serat yang seperti jerami. Jadi 배합 사료보다는 dibandingkan pakan campuran, berikanlah pakan serat yang seperti jerami. Selanjutnya kita bahas yang munbab ya 여러분, yang tata bahasa 1 ini. Jadi tata bahasa yang akan kita pelajari di bab 46 ini, yang pertama itu adalah bentuknya encoki itta, itu artinya adalah pernah. Jadi kalau ada kata kerja, belakangnya itu ada kata encoki itta, itu artinya adalah pernah. Kalau ada kata kerja, belakangnya ada kata encoki opta, itu artinya adalah tidak pernah. Seperti itu aja simpelnya ya. Cara merangkainya bagaimana ya? Cara merangkainya itu seperti ini ya Yarpun. Kata kerja yang akhirannya itu adalah huruf konsonan, itu ditambah kata encoki ita atau encoki opta jika diartikan tidak pernah ya. Contohnya mokta itu makan. Ini huruf terakhirnya adalah huruf G. Huruf G itu adalah konsonan, maka ditambah kata 먹은 적이 있다, itu artinya adalah pernah makan. Kalau 먹은 적이 없다 itu artinya adalah tidak pernah makan. Lalu kata kerja yang akhirannya itu adalah vokal. Lalu kata kerja yang akhirannya vokal dan kata kerja yang akhirannya itu konsonan, dan konsonannya itu adalah konsonan huruf L akhirannya, itu ditambah kata enjoki ita atau enjoki opta, seperti itu ya. Contohnya kayak kata. Kata itu pergi, kalau K lalu tambah N di bawahnya ya Bun ya. Kata pergi, kalau kan joki ita artinya adalah pernah pergi, kalau kan joki opta tidak pernah pergi. Mandelta huruf terakhirannya itu adalah huruf konsonan, tapi konsonannya adalah konsonan huruf L, maka ditambah kata N joki ita.
Jadi 만들다 menjadi 만든 적이 있다. Itu artinya kalau 만들다 itu membuat, kalau 만든 적이 있다 itu pernah membuat. Kalau 만든 적이 없다 itu tidak pernah membuat. Seperti itu. Oke, contohnya mari kita bahas ya. Oke, contohnya 떡볶이를 먹어본 적이 없어요. Jadi en 적이 없어 artinya itu apa? Artinya adalah tidak pernah. Jadi saya tidak pernah Buddha mencoba. Saya tidak pernah mencoba makan tteokbokki. Ya, tteokbokki itu nama makanan Korea ya. Terus 고향에서 닭을 kiun 적이 있어요. En 적이 있어 artinya adalah pernah. Saya pernah memelihara ayam di kampung halaman. Bawahnya 양우 농가에서 일해 본 적이 있어요. En 적이 있어 artinya adalah pernah ya. Saya pernah mencoba bekerja di kandang sapi atau di peternakan sapi. Seperti itu. Selanjutnya yang latihan satu ini ya 여러분. 보기와 같은 문장을 쓰세요. Jadi tulislah kalimat sama seperti dengan contohnya. Ya, contohnya 고향에서 소를 키우다 itu artinya adalah memelihara sapi di kampung halaman. Jadi dirubah menjadi bentuk en 적이 있어요 karena ini lingkaran. Kalau lingkaran ini artinya adalah pernah ya. Kalau silang ini artinya adalah tidak pernah ya. Karena ini lingkaran berarti pernah ya. Jadi dirubah kalimatnya menjadi pernah. 고향에서 소를 키운 적이 있어요. Jadi en 적이 있어 artinya adalah pernah memelihara sapi di kampung halaman. Seperti itu. Terus yang latihan satu ini ya, nomor 1 모내기를 해보다. Jadi mencoba melakukan penanaman padi atau mencoba menanam padi. Karena lingkaran berarti dirubah menjadi bentuk pernah ya. 모내기를 해, budanya diganti dengan 모내기를 해본 적이 있어요. Itu artinya adalah pernah menanam padi. Jadi pernah mencoba ya, pernah mencoba menanam padi. Nomor 2, 전기용접기를 사용하다, menggunakan mesin las listrik. Jadi dirubah menjadi bentuk karena ini silang berarti tidak pernah ya punya. Jadi ini dirubah menjadi bentuk tidak pernah. 전기용접기를 사용한 적이 없어요. Jadi tidak pernah menggunakan mesin las listrik. Terus nomor 3, milling 작업을 해보다. Jadi mencoba menggiling ya, mencoba melakukan pekerjaan menggiling ya. Karena ini silang berarti tidak pernah ya, diubah menjadi bentuk tidak pernah. Jadi milling 작업을 해, budanya diganti dengan 해본 적이 없어요. Jadi milling 작업을 해본 적이 없어요. Tidak pernah mencoba melakukan pekerjaan menggiling. Nomor 4, 양계장에서 일하다. Jadi bekerja di peternakan ayam. Karena ini lingkaran berarti itu kita rubah menjadi bentuk kalimat pernah ya. Jadi 양계장에서 일한 적이 있어요. Jadi pernah bekerja di peternakan ayam. Seperti itu. Sekarang yang latihan 2 ini ya 여러분 ya. Jadi tandailah dengan silang dan lagi lingkaran pada tabelnya. Cobalah bercakap-cakap sama seperti dengan contohnya. Ya, contohnya 보기 itu adalah seperti ini. kepi기 작동 방법을 배우다. Itu adalah belajar atau berlatih cara pengoperasian kepiki. Kepiki itu adalah alat pemberi pakan ya. Kalau lingkaran itu pernah ya, kalau silang itu tidak pernah. Ya, jadi dirubah menjadi kalimatnya itu jadi seperti ini ya. Jadi ketika kalimat ini ya, ketika kalimat 1, 2, 3 ini kalau dirubah menjadi percakapan itu jadinya seperti ini. Jadi kita nggak usah membuat kalimat ya, kita artikan yang ini saja biar lebih cepat. Oke, kita artikan. Ya, kepiki 작동 방법을 배운 적이 있어요. Jadi en 적이 있어 itu artinya adalah pernah. Apakah pernah belajar atau pernah berlatih cara pengoperasian alat pemberi pakan? 네, 배운 적이 있어요. Ya,
saya pernah belajar. 그럼 kalau begitu kepikiran 작동할 수 있지요. Ya, kalau begitu kamu bisa mengoperasikan atau kalau begitu Anda bisa mengoperasikan alat pemberi pakan kan? 네, 해본 적이 있어요. Ya, saya pernah mencoba melakukannya. Kepikiran senhue, enhue itu setelah ya. Setelah menggunakan alat pemberi pakan atau kepiki, secoktu 해보았지요. Seperti itu. Anda pernah mencoba ya, pernah mencoba juga mencucinya kan, ya maksudnya itu pernah mencoba juga membersihkannya kan. 아니요, 세척은 해본 적이 없어요. Tidak, kalau mencucinya atau membersihkannya saya tidak pernah mencoba melakukannya. Selanjutnya yang 대화 1 ya 여러분, yang percakapan satu ini ada percakapan antara 사장님 atau bos pemilik peternakan dan saudara Tara. Jadi 사장님 atau bos pemilik peternakan ini berkata, Tara 씨 사료를 주워본 적이 있어요? Seperti itu. Jadi saudara Tara, apakah 적이 있어요? Apakah kamu pernah mencoba memberi pakan ternak? Seperti itu. Lalu Tara menjawab, 아니요, 사료를 주워본 적이 없습니다. Jadi tidak, saya 적이 없습니다. Tidak pernah mencoba memberi pakan ternak. Lalu 사장님 ini membalas, 그럼 오늘 한번 해보세요. Kalau begitu, hari ini cobalah melakukannya sekali. 사료를 줄 때는 saat memberi pakan ternak, 항상 selalu 먼저 저울로 무게를 재서. Ya, 먼저 itu terlebih dahulu, itu timbanglah beratnya dengan menggunakan timbangan ya terlebih dahulu. Lalu 양을 맞추세요. sesuaikanlah jumlahnya. 그리고 ya kemudian 바가지에 담아서, jadi kemudian masukkan ke gayung. Lalu berikanlah atau berikanlah pakan ternak tersebut. Lalu Tara menjawab, 네, 해보겠습니다. Jadi ya, saya akan mencoba melakukannya. 그런데 akan tetapi 배함 사료랑 조사료를 같이 주면 될까요? Ya, akan tetapi apakah boleh jika memberikan bersama-sama pakan serat dan pakan campurannya? Lalu 사장님 ini menjawab, 조사료를 먼저 주고, jadi berikanlah terlebih dahulu pakan seratnya, kemudian 배함 사료는 ya pakan campurannya 나중에 주세요, berikanlah nanti atau berikanlah setelahnya. 두 개를 같이 주면, jika kamu memberikan bersama-sama keduanya, maksudnya kedua buah pakan ternak tersebut, 배함 사료만 골라 먹거든요. Itu alasannya sebab sapi-sapi tersebut ya, sapi-sapinya itu akan makan dengan memilih hanya yang pakan campurannya saja. Maksudnya itu apa? Maksudnya jika kamu memberikan bersamaan ya pakan ternaknya atau kedua pakan tersebut, pakan serat dan pakan campurannya, maka sapinya itu akan makan, yang dimakan itu hanya pakan campurannya saja. Jadi pakan seratnya itu tidak dimakan. Ya seperti itu ya maksudnya itu. Lalu Tara menjawab, 네, 그럼 조사료를 먼저 준 후에. Jadi ya, 그럼 kalau begitu, enhue, setelah memberikan terlebih dahulu pakan serat, soga 다 먹으면, sapinya jika telah makan semuanya, maksudnya itu jika telah makan pakan seratnya tadi itu, 배함 사료를 주겠습니다. Kemudian saya itu akan memberikan pakan campurannya. Ya, coba kita dengarkan listeningnya, ada di track 253. Ya, selamat mendengarkan. 다라 씨, 사료를 줘본 적이 있어요? 아니요. 사료를 줘본 적이 없습니다. 그럼 오늘 한번 해보세요. 사료를 줄 때는
항상 먼저 저울로 무게를 재서 양을 맞추세요. 그리고 바가지에 담아서 주세요. 네, 해보겠습니다. 그런데 배합 사료랑 조사료를 같이 주면 될까요? 조사료를 먼저 주고 배합 사료는 나중에 주세요. 두 개를 같이 주면 배합 사료만 골라 먹거든요. 네. 그럼 조사료를 먼저 준 후에 소가 다 먹으면 배합 사료를 주겠습니다. Kita boyo ya, mari coba kita menjawabnya. Yang soal nomor 1, Tarasi는 사료를 줘봤어요. Jadi apakah saudara Tara sudah mencoba memberikan pakan ternak? Maksudnya itu, apakah saudara Tara itu pernah memberikan pakan ternak? Jadi jawabannya tadi adalah tidak ya, ini ya. Ya, 아니요, 사료를 줘본 적이 없습니다. Jadi tidak pernah mencoba memberikan pakan ternak. Sekarang yang nomor 2, 왜 조사료와 배합 사료를 같이 주면 안 돼요? 왜 itu kenapa? Kenapa kok tidak boleh jika memberikan bersama-sama ya pakan campuran dan pakan serat seperti itu ya. Jadi kenapa kok kita itu tidak boleh memberikan secara bersamaan pakan serat dan pakan campurannya? Itu alasannya kenapa? Jadi alasannya itu dari sini ya. 두 개를 같이 주면 jika kita memberikan bersamaan keduanya 배합 사료만 골라 먹거든요. Itu alasannya sapi-sapinya itu nanti akan makan hanya memilih hanya pakan campurannya saja. Jadi yang dimakan jika kita itu memberikan kedua pakan tersebut, sapi-sapinya itu hanya memilih yang dimakan itu hanya pakan campurannya saja. Jadi pakan seratnya itu nggak dimakan karena pakan campuran itu lebih sedap mungkin ya, lebih enak daripada pakan serat. Mungkin seperti itu. Oke. Selanjutnya, JC Twin Pioneer Malayongayo, jadi memanfaatkan ekspresi yang telah dipaparkan. Tewae poseo, cobalah bercakap-cakap. Mari kita bahas, ini kosakatanya. 사료를 주다 itu artinya memberikan pakan ternak. 바가지를 사용하다 menggunakan gayung. Ya, kita masukkan ke dalam kalimatnya jadinya seperti ini ya 여러분. 이제 무슨 작업을 할까요? Jadi saat ini 할까요 itu adalah meminta saran atau pendapat kepada orang lain ya. Saat ini kita artikan sebaiknya. Jadi saat ini sebaiknya melakukan pekerjaan apa? 사료를 줘야 돼요. 야 돼요 artinya adalah harus ya. Harus memberikan pakan ternaknya. 사료를 줘본 적이 있어요. Apakah kamu 적이 있어요? Apakah kamu pernah mencoba memberikan pakan ternak? 네, 사료를 줘본 적이 있어요. Ya, saya pernah mencoba memberikan pakan ternak. 잘 됐네요. Ya, sangat ya baguslah kalau gitu atau sangat bagus sekali. Ya, 그럼 여기는 바가지를 사용해서 그럼 kalau begitu gunakanlah gayung yang ada di sini. So, lalu 해보세요. cobalah untuk melakukannya. Kosakata di bawahnya 사료의 무게를 재다 menimbang beratnya pakan ternak. Lalu 저울을 사용하다 menggunakan timbangan. Coba kita masukkan ke dalam kalimatnya ya 여러분 ya. Jadinya seperti ini. Oke. 이제 무슨 작업을 할까요? Jadi 이제 saat ini sebaiknya melakukan pekerjaan apa? 사료의 무게를 재야 돼요. 야 돼요. harus menimbang beratnya pakan ternak. Lalu 사료의 무게를 재본 적이 있어요. Jadi 사료의 무게를 재본 적이 있어요. Apakah pernah mencoba menimbang beratnya pakan ternak? 네,
사료의 무게를 재본 적이 있어요. Ya, saya pernah mencoba menimbang beratnya pakan ternak. 잘 됐네요. Ya, baguslah kalau begitu. Ya, baguslah. 그럼 kalau begitu 여기는 저울을 사용해서 해보세요. jadi 그럼 kalau begitu gunakanlah timbangan yang ada di sini. lalu 해보세요. cobalah melakukannya. Sekarang dengarkan yang 발음 atau pelafalan ya 여러분. 1. 시험 시험 고향 고향 전화 전화 교환 교환 위험 위험 보험 보험 비행기 비행기 2. 은행 은행 번호 번호 문화 문화 신호등 신호등 간호사 간호사 삼행시 삼행시 3. 명함 명함 경험 경험 영향 영양 운동화 운동화 실행 실행 발행 발행 결혼 결혼 Sekarang kita lanjutkan yang awi yang kosakata 2 ini. Jadi kosakata 2 adalah tentang cuksa congso kwalian awi. Jadi kosakata yang berkaitan dengan pembersihan kandang. Yang pertama ada so nongjang peternakan sapi, so cuksa kandang sapi. 돼지 농장 peternakan babi, 돼지 cuksa kandang babi. 닭 농장 peternakan ayam, 양계장 kandang ayam. bunyo kotoran, bunyo tangke, tangki kotoran. konco rumput kering, traktor. Sekarang cuksa congso는 어떻게 할까요? Jadi pembersihan kandang itu bagaimana melakukannya? Ya, yang pertama 소를 다른 우방으로 이동시켜요. 이동시켜요. pindahkan, relnya di sini ya. Pindahkan sapi ke kandang yang lain. Selanjutnya 톱밥과 분뇨를 지우세요. 지워요 ya. Jadi bersihkan kotoran dan serbuk gergajinya. Selanjutnya mul청소를 해요. Jadi membersihkan dengan menggunakan air, itu mul청소. Selanjutnya 분무기로 소독약을 뿌려요. Jadi semprotkan ya, semprotkan antiseptik atau disinfektan, semprotkan
disinfektan dengan menggunakan penyemprot. Selanjutnya, 바닥을 말려요. Jadi keringkan lantainya. Selanjutnya, 소를 다시 우방으로 이동시켜요. Jadi pindahkan, relnya di sini pindahkan sapi ke tempatnya lagi, atau ke kandangnya lagi ya. Jadi pindahkan sapi ke kandang kembali atau ke kandang lagi. Selanjutnya, almajun 것을 골라. Jadi pilih hal yang benar atau pilih kosakata yang benar. 문장을 완성하세요. Sempurnakanlah kalimatnya. Kosakatanya kita artikan terlebih dahulu. Ada mul청소, itu adalah membersihkan dengan menggunakan air. 소독약 itu adalah disinfektan. 분뇨, kotoran. 톱밥, serbuk gergaji. ubang itu kandang. Kita masukkan jadinya seperti ini ya. Udah saya kerjakan biar lebih cepat ya 여러분. 저는 오늘 족사 청소를 했어요. Jadi saya hari ini telah melakukan pembersihan kandang. 먼저 terlebih dahulu 소를 다른 우방으로 이동시켰어요. Jadi terlebih dahulu saya itu telah memindahkan, relnya di sini ya. Saya telah memindahkan sapi ke kandang yang lain. 그리고 더러운 분뇨를 지우고, 그리고 kemudian ya, 더러운 분뇨를 지우고, saya itu membersihkan kotoran yang kotor. Kemudian 물청소를 한 후에, setelah saya membersihkannya dengan menggunakan air. 분무기로 소독약을, ya, 분무기로 소독약을 뿌리고, kemudian saya itu menyemprotkan disinfektan dengan menggunakan penyemprot. Lalu atau kemudian 바닥을 말렸어요. Saya mengeringkan lantainya. Saya telah mengeringkan lantainya. 바닥이 마른 후에, setelah kering lantainya atau setelah lantainya kering, 새로운 톱밥을 갈았어요. Jadi saya itu telah mengganti serbuk gergajinya dengan yang baru, atau telah mengganti serbuk gergaji yang baru. 새로운 톱밥 itu serbuk gergaji yang baru. Sekarang kita lanjutkan yang 문법 tata bahasa 2 ini ya 여러분. Tata bahasa selanjutnya di bab 46 ini adalah bentuknya kehata. Kehata melekat pada kata kerja. Ini menunjukkan perintah atau mengizinkan orang lain melakukan sesuatu. Jadi kesimpulannya, kalau ada kata kerja belakangnya itu ada kata kehata, itu artinya adalah mempersilahkan atau memerintahkan untuk titik-titik, ya, memerintahkan untuk apa, seperti itu. Bisa juga pola kalimat kehata ini diartikan membuat titik-titik menjadi titik-titik. Atau bisa juga kehata ini diartikan membuat menjadi titik-titik. Ya, ini sudah saya ringkaskan atau saya simpulkan artinya biar kalian itu tidak pusing memahami pola kalimat kehata. Jadi artinya itu antara 3 ini ya 여러분 ya. Sekarang daripada kalian pusing, kita langsung aja ke contoh ya, contoh kalimatnya. 소가 시원한 물을 자주 마시게 하세요. Kalau ada kata kehata itu artinya adalah membuat menjadi. Kalau ada kata kehaseo itu, seo itu perintah ya. Jadi kalau kehaseo itu buatlah menjadi. Jadi kalau kita artikan, 소가 시원한 물을 자주 마시게 하세요. Buatlah sapi menjadi sering minum air yang segar. Buatlah sapi menjadi sering minum air yang segar. Terus pola kalimat bawahnya, 아지자씨가 다른 두지에게 상자를 옮기게 했어요. Ya, jadi kita penggal dari sini subjeknya adalah saudara Ajija. Saudara Ajija telah memerintahkan kepada saudara Darindu untuk memindahkan kardus. Saudara Ajija telah memerintahkan saudara Darindu untuk memindahkan kardus. Bawahnya, 아궁 씨가 마두 씨에게 공구를 가져오게 했어요. Kita penggal dari partikel subjeknya. Jadi, saudara Agung telah memerintahkan
kepada saudara Madu untuk membawa datang peralatan. Dari sini paham ya Yarpun ya. Jadi bisa diartikan membuat menjadi atau memerintahkan menjadi atau memerintahkan untuk ya, maksudnya seperti itu. Sekarang pola kalimat keata ini apabila digabung dengan kata sifat itu menunjukkan terciptanya keadaan tertentu. 도서관에서 시끄럽게 하면 안 돼요. Kalau ada kata keata tadi artinya apa? Membuat menjadi. Jadi kalau kita artikan 도서관에서 시끄럽게 하면 안 돼요. Tidak boleh jika kita membuat menjadi berisik di perpustakaan. Maksudnya kita tidak boleh jika membuat gaduh di perpustakaan. Selanjutnya yang latihan 1 ya 여러분. 보기와 같이 문장을 바꾸세요. Rubahlah kalimat sama seperti dengan contohnya. Ya, contohnya seperti ini. Ini perkataan dari Peong. Maksudnya itu Peong ini berkata, Peong itu berkata seperti ini. Tarasi, tuksa 송풍기를 켜주세요. Saudara Tara, saya mohon untuk menyalakan blower kandangnya. Jadi saudara Peong ini berkata kepada Tara untuk menyalakan blower kandangnya. Jadi kalau kita rubah menjadi pola kalimat ke 했어요 atau kehata itu menjadi seperti ini. Peong 씨가 Tara 씨에게 축사 송풍기를 켜게 했어요. Ya, kita penggal dari sini. Artinya itu adalah arti dari perkataan di atas itu adalah saudara Peong itu telah memerintahkan ya, telah memerintahkan kepada saudara Tara untuk menyalakan blower kandang. Dari sini paham ya Yarpun ya, kalian harus paham ini. Jadi saudara Peong ini berkata, ini ya perkataan dari Peong. Peong ini berkata, Tarasi, tuksa 송풍기를 켜주세요. Saudara Tara, saya mohon untuk menyalakan blower kandangnya. Jadi perkataan dari Peong itu seperti itu. Jadi artinya itu seperti ini. Peong 씨가 Tara 씨에게 축사 송풍기를 켜게 했어요. Saudara Peong itu tadi memerintahkan kepada saudara Tara untuk menyalakan blower kandang. Dari situ paham ya. Sekarang kita langsung ke kalimatnya. Jahara. Jahara berkata. Jadi ini adalah perkataan Jahara. Jahara itu berkata, 마두씨, 상자를 크기별로 분류해 주세요. Saudara Madu, saya mohon untuk mensortir sesuai dengan besarnya kardusnya. Jadi seperti itu ya. Saudara Jahara ini berkata, Madusi, saudara Madu, saya mohon untuk mensortir kardusnya sesuai dengan ukurannya atau sesuai dengan besarnya. Jadi itu artinya, itu apa? Artinya, arti pola kalimat di atas atau arti kalimat di atas itu adalah Jahara 씨가 마두씨에게 상자를 크기별로 분류하게 했어요. Jadi kita penggal dari sini, saudara Jahara itu telah memerintahkan kepada saudara Madu untuk mensortir, rollnya di sini ya, mensortir kardus sesuai dengan besarnya. Ya. Nomor 2, Peong berkata, ini adalah perkataan dari Peong, Tarasi, 창고에 가서 소독약을 가져오세요. Jadi, saudara Tara, pergilah ke gudang, lalu bawalah datang obat sterilnya atau disinfektannya. Jadi, saudara Peong itu berkata seperti itu. Arti kalimat ini itu bagaimana? Artinya, Peong 씨가 Tara 씨에게 창고에 가서 소독약을 가져오게 했어요. Jadi, saudara Peong dia itu telah memerintahkan kepada saudara Tara untuk pergi ke gudang lalu membawa datang obat disinfektannya. Jadi untuk membawa datang obat disinfektannya. Dari sini paham ya Yarpun ya. Sekarang nomor 3, Madu. Ini perkataan dari Madu. Madu berkata, 아궁씨, 포장지를 작업장에
Agung si 보장지를 작업장에 갖다 놓으세요. Jadi saudara Agung, saya mohon ya, bawalah plastik pembungkusnya itu ke tempat kerja. Jadi saudara Agung itu berkata kepada saudara Madu ini berkata kepada Agung itu seperti itu ya. Jadi Agung si 보장지를 작업장에 갖다 놓으세요. Saudara Agung, saya mohon untuk membawa plastik pembungkusnya ke tempat kerja. Arti kalimat ini itu bagaimana? Artinya Madu 씨가 아궁 씨에게 포장지를 작업장에 갖다 놓게 했어요. Artinya itu adalah arti kalimat di atas, saudara Madu itu telah memerintahkan kepada saudara Agung untuk membawa ke tempat kerja plastik pembungkusnya. Sekarang yang nomor 4 ya, yang terakhir 마지막으로 Agung berkata, 저 아저씨, 내일까지 박스에 라벨을 붙여주세요. Jadi saudara Agung berkata, saudara Jara, saya mohon untuk menempelkan label ya ke dus sampai besok ya, sebelum besok. Jadi saudara Jara, saya mohon untuk menempeli label di dusnya sebelum besok. Arti kalimat ini itu apa? Artinya saudara Agung ya, Agung 씨가 저 아저씨에게 내일까지, ini paksa ya, bukan pose tapi paksa ya. paksa. Maaf saya ulang. Agung 씨가 저 아저씨에게 내일까지 박스에 라벨을 붙이게 했어요. Artinya saudara Agung itu telah memerintahkan kepada saudara Jahara untuk menempeli label pada dus ya, pada dusnya sebelum besok pagi sebelum besok ya, atau sampai besok atau sebelum besok. Dari sini paham ya, memang pola kalimat ini agak sedikit rumit ya. Coba kalian pahami pelan-pelan. Selanjutnya yang nomor 2 ya Yorobun, yang latihan 2 maksudnya 그림을 보고 lihatlah gambar, kemudian 글을 완성하세요, sempurnakanlah tulisannya atau sempurnakanlah artikelnya. Oke, mari kita baca ya Yorobun ya. Ini ada bos kalian sedang ngomel-ngomel, ngomong, oh kamu itu harus gini, oh kamu itu harus gitu, biasa aja ya. Jadi kalau kalian nanti sudah sampai Korea ya, misalnya kalian mendengar bos kalian itu sedang ngomel, ya anggap aja kalian itu sedang mendengarkan atau sedang melihat drama Korea gitu aja ya, nggak usah diambil hati, biasa kayak gitu ya. Oke, kita langsung aja. Beongsi, jadi ini ngomel. Beongsi bunyo를 지우세요. Saudara Beong, ya bunyo itu kotoran. bunyo를 지우세요, bersihkanlah kotorannya. Terus ini ngomel lagi. Tarasi는 그동안 떡밥을 가져오세요. Saudara Tara, ya bawalah datang serbuk gergajinya selama ini. Terus ini ngomel lagi. 받으시는, jadi saudara 받으, 떡밥을 바닥에 kaseo. Kata kaseo itu adalah menggelar ya. Kata ka ini berasal dari kalta. Kalta itu artinya adalah menggelar ya. Kaseo bergelarlah. Saudara pada itu gelarlah serbuk gergajinya ke lantai. Terus 축사가 엉망이네요. Ya, kandangnya berantakan ya. 청소하시오, bersihkanlah. Lalu ini ngomel lagi. 청소가 끝나면, ya jika selesai bersih-bersih, 청소 도구를 정리하세요. Rapikanlah peralatan kebersihannya. Seperti itu. Oke, kita masukkan ke dalam artikelnya ya, Bun. Udah saya kerjakan biar lebih cepat ya. 어제 쪽사를 지우지 않고 퇴근해서 쪽사가 엉망이었습니다. Jadi 어제, kemarin ya, kemarin saya itu tidak membersihkan atau tidak membereskan kandangnya. Kemudian sebab saya langsung pulang kerja, makanya 쪽사가 엉망이었습니다. kandangnya itu berantakan. 그래서 sehing가 상우 씨가 쪽사를 청소하라고 했습니다. Sehingga saudara Sangu ya, saudara Sangu, saudara Sangu ya. Sehingga saudara Sangu itu menyuruh untuk membersihkan kandangnya.
Lalu Peong Siege는 ya lalu beliau ya dia itu kepada saudara Peong bunyorol ciuke 했습니다. Dia itu memerintahkan untuk membereskan kotoran atau membersihkan kotoran. Tara Siege는 lalu dia itu yang ngomel terus pokoknya ya, dia itu kepada saudara Tara 그동안 톱밥을 가져오게 했습니다. Dia itu memerintahkan untuk membawa datang serbuk gergajinya selama itu. Selanjutnya, 바드씨에게는 다라씨가 가져온 톱밥을 바닥에 갈게 했습니다. Lalu beliau atau bosnya tadi itu kepada saudara Bado, beliau memerintahkan untuk menggelar serbuk gergaji yang telah dibawa datang saudara Tara ke lantai. Oke, selanjutnya kemudian ya 그리고 청소가 끝나면 jika selesai bersih-bersih 청소 도구를 정리하라고 했습니다. Dia itu menyuruh untuk merapikan peralatan kerja. Selanjutnya yang tewa iya ya 여러분, yang percakapan dua ini ada percakapan antara Sajangnim atau bos pemilik peternakan dan Peong. Jadi bosnya berkata, Peong si 오후에는 축사 청소를 해야 돼요. Saudara Peong, pada siang nanti kita harus melakukan pembersihan kandang. Lalu yang Peong menjawab, 그럼 지금 소들을 다른 우방으로 이동시킬까요? Ya, kalau begitu, sekarang Elkayo, apakah sebaiknya memindahkan, perlunya di sini ya, memindahkan sapi-sapinya ke kandang yang lain? Lalu yang Pak Mandarin berkata, 혼자 하기 힘드니까, dikarenakan berat jika melakukannya sendirian, tarasi랑 같이 하세요. Lakukanlah bersama-sama dengan saudara Tara. 나는 트랙터로 톱밥 좀 가져올게요. Saya akan membawa datang serbuk gergajinya dengan menggunakan traktor. Kata cum ini nggak ada artinya ya, bisa diartikan sedikit, bisa juga ini untuk memperhalus kalimat di depannya saja. Jadi kita nggak usah artikan. Saya akan membawa datang serbuk gergajinya dengan menggunakan traktor. 참, ya, 소독도 해야 되는데요. Oh iya, kata 참 ini kita artikan oh iya, 소독도 해야 되는데요. Kita pun harus juga melakukan sterilisasi pada sapinya tadi. Terus Peong berkata, 소독이요? Loh, sterilisasi? 지난주에 소독을 했는데요. Padahal pada minggu lalu itu kita telah melakukan sterilisasi. Ya, lalu bosnya ini menjawab, 일주일에 한 번씩 소독해야. Kita itu harus melakukan sterilisasi 1 kali dalam seminggu. Agar atau supaya 소들이 병에 걸리지 않아요. Supaya sapi-sapinya itu tidak terjangkit penyakit. 소이동시키고, jadi pindahkan sapinya, kemudian tarasi한테 청소도구 좀 가져오게 하고. Kemudian, jadi pindahkan sapi, kemudian perintahkan kepada saudara Tara untuk membawa datang alat kebersihannya. Kemudian Peong 씨는 saudara Peong 소독할 준비를 좀 해주세요. Saudara Peong, saya mohon untuk melakukan persiapan sterilisasinya. Tara 씨는 소독을 해야 본 적이 있거든요. Alasannya sebab saudara Tara itu pernah mencoba melakukan sterilisasi. Lalu Peong menjawab, 네, 사장님. Ya, bos. 알겠습니다. Saya mengerti. Coba kita dengarkan listeningnya ya, walaupun ya. Ada di track 255. Oke, mari kita dengarkan. 부엉씨,
오후에는 축사 청소를 해야 돼요. 그럼 지금 소들을 다른 우방으로 이동시킬까요? 혼자 하기 힘드니까 다라 씨랑 같이 하세요. 나는 트랙터로 톱밥 좀 가져올게요. 참, 소독도 해야 되는데. 소독이요? 지난주에 소독을 했는데요. 일주일에 한 번씩 소독해야 소들이 병에 걸리지 않아요. 소 이동시키고 다라 씨한테 청소 도구 좀 가져오게 하고 푸엉 씨는 소독할 준비를 좀 해주세요. 다라 씨는 소독을 해본 적이 없거든요. 네, 사장님. 알겠습니다. Kita bebayo, mari coba kita menjawabnya ya 여러분. Pertanyaan pertama, 누가 소들을 다른 우방으로 이동시켜요? 누가 itu siapakah yang? Jadi siapakah yang akan memindahkan sapi-sapinya ke kandang yang lain? Jadi pertanyaan seperti itu. Siapakah yang akan memindahkan sapi-sapinya ke kandang yang lain? Awalnya itu akan dipindahkan Peong sendirian, tapi bosnya itu berkata, "혼자 하기 힘드니까," dikarenakan akan capek jika kamu melakukannya sendirian, maka Tara sirang kaji haseo, lakukanlah bersama dengan saudara Tara. Jadi kesimpulannya yang akan memindahkan sapi-sapinya ke kandang yang lain itu adalah Peong si hako Tara sika, ya. Jadi Peong si hako Tara sika 소들을 다른 우방으로 이동시켜요. Jadi saudara Tara dan saudara Peong lah yang akan memindahkan sapi-sapinya ke kandang yang lain. Itu jawabannya. Nomor 2, 사장님은 Peong 씨에게 무슨 일을 시켰어요? Jadi Pak Mandor atau Pak Bos ya. Pak Bos si kita itu menyuruh ya 여러분. Kalau ini 시켰어 telah menyuruh. Pak Bos telah menyuruh pekerjaan apa kepada saudara Peong. Jadi menyuruh kerja apa kepada saudara Peong. Jadi itu adalah memindahkan sapi-sapi ini ya 여러분 ya. Jadi 소들을 다른 우방으로 이동시켜요. Jadi 소들을 다른 우방으로 이동시켜요. memindahkan sapi-sapinya ke kandang yang lain. Seperti itu. Selanjutnya, Jisiten 표현을 활용하여 memanfaatkan ekspresi yang telah dipaparkan. 대화해 보세요. Cobalah bercakap-cakap. Oke, mari kita bahas. Ini kosakatanya. 분열을 지우다 itu membersihkan kotoran atau membereskan kotoran ya. 바가지를 가져오다 membawa datang gayung. Ya, kita masukkan ke dalam kalimatnya jadinya seperti ini. 분열을 지울까요? Kalau ada pola kalimat al-kayo itu adalah meminta saran atau pendapat kepada orang lain ya. Jadi bisa juga diartikan apakah sebaiknya kita membersihkan kotoran? 아니요, 다라 씨에게 분열을 지우게 하세요. Tidak, perintahkanlah ya, perintahkanlah kepada saudara Tara untuk membersihkan kotorannya. Ketungane saat ini atau selama ini Peong 씨는 창고에 가서 ya, saat ini saudara Peong itu pergilah ke gudang lalu 바가지를 가져오세요. bawalah datang gayungnya. 네, 알겠습니다. Ya, saya mengerti. Sekarang kosakata yang kedua ya 여러분. Yang ini ya maksudnya itu. Ya, kalimat yang kedua bukan kosakata. 급수기에 물을 넣다 memasukkan air pada alat pemberi air. 사료를 정리하다 merapikan pakan ternaknya. Kita masukkan ke dalam kalimat. Ya, jadinya seperti ini. 급수기에 물을 넣을까요? Ya, apakah sebaiknya kita memasukkan air pada alat pemberi airnya? 아니요. Tara 씨에게 급수기에 물을 넣게 하세요. Tidak, 넣게 하세요. Ya, perintahkanlah kepada saudara Tara
untuk memasukkan air ke alat pemberi airnya. Ketongane Beong Sinan Changgoe kaso, selama ini saudara Beong, saat ini saudara Beong pergilah ke gudang So. Lalu saryo를 정리하세요. Jadi rapikanlah pakan ternaknya. 네, 알겠습니다. Ya, saya mengerti. 유용한 표현 ekspresi yang bermanfaat. 어제 별일 없었어요. Kemarin apakah tidak ada kendala atau masalah ya. Jadi kemarin apakah tidak ada masalah? Jadi contoh percakapannya seperti ini. 어제 별일 없었어요. Kemarin apakah tidak ada kendala? 네, 별일 없이 야근 잘했어요. Ya, saya telah melakukan dengan baik lembur tanpa kendala atau tanpa masalah. Coba kita dengarkan listeningnya, ada di track 256. 어제 별일 없었어요? 어제 별일 없었어요? 네, 별일 없이 야근 잘했습니다. Selanjutnya, munwawa 정보, jadi budaya dan informasi. Mari kita bahas. 한국의 육류 소비, 소비 konsumsi 육류 daging hewan 한국 Korea. 한국의 육류 소비 konsumsi daging hewannya Korea. Mari kita bahas artikelnya ya 여러분. 한국인의 육류 소비량은 지난 몇십 년 동안 크게 증가했습니다. Kita penggal dari partikel subjek. 소비량, jumlah konsumsi 육류 daging hewan 한국인 orang Korea 증가했습니다. Telah meningkat 크게 secara besar 동안 selama 몇십 년 beberapa dekade 지난 yang lalu. Jadi jumlah konsumsi daging hewannya orang Korea itu telah meningkat secara pesat atau telah meningkat secara besar selama beberapa dekade yang lalu. 2023년에 처음으로 1인당 육류 소비량이, kita penggal dari sini. Jadi 소비량 jumlah konsumsi 육류 daging hewan 1인당 per kapita 처음으로 pertama kali 2023년에 pada tahun 2023. Jadi jumlah konsumsi daging hewan per kapita yang pertama kali ya pada tahun 2023 60kg을 넘으셨는데 itu telah melebihi ya 60kg 60kg. Jadi telah melebihi 60 kg. 1인당 살 소비량 56 56.4 kg보다 많은 것입니다. Ini 것입니다. Ya, 많은 것입니다. Itu lebih banyak 보다 dibandingkan 소비량 jumlah konsumsi sal beras 1인당 per kapita. Jadi kita artikan seperti ini ya 여러분 ya. Jadi jumlah konsumsi daging hewan per kapita dengan pertama kalinya itu pada tahun 2023 itu telah melebihi 60 kg. Lalu itu lebih banyak ya dibandingkan dengan jumlah konsumsi beras per kapitanya, yaitu yang hanya sekitar 56,4 kg. 한국인은 소고기, 닭고기, 돼지고기 등 다양한 육류를 즐깁니다. 한국인 orang Korea 즐깁니다, menikmati 다양한 육류, berbagai macam daging hewan, 돼지고기, daging babi, 닭고기, daging ayam, sogogi, daging sapi. Kita penggal dari partikel subjek ya 여러분. Partikel subjek en. 한국인 orang Korea menikmati berbagai macam daging hewan yang berupa daging babi, daging ayam, dan daging sapi. 그중에서도 한국을 대표하는 음식 중 하나로 삼겹살이 꼽힐 정도로 한국인은 돼지고기를 많이 먹습니다. Jadi, 그중에서도
di antara itu pun 한국인 orang Korea 많이 먹습니다. banyak makan 돼지고기, daging babi, 고bil 정도로 sehingga diakui samgyeopsal atau sup perut babi 중 하나로 sebagai satu di antara 음식 makanan 대표하는 yang mewakili 한국 Korea. Jadi 그 중에서도 di antara itu pun orang Korea banyak makan daging babi sehingga diakui samgyeopsal atau sup perut babi itu merupakan satu di antara makanan yang mewakili Korea. 뒤를 이어 소비량이 많은 것은 닭고기와 소고기입니다. 그 뒤를 이어 setelahnya atau berikutnya 소비량 jumlah konsumsi 많은 것은 hal yang banyak 닭고기 daging ayam 소고기 daging sapi kita penggal dari partikel subjek en ya 여러분 hal yang banyak jumlah konsumsinya berikutnya itu adalah daging sapi dan daging ayam 닭고기는 삼계탕, 찜닭, 닭갈비, 프라이드 치킨 등 다양한 요리의 재료로 사용됩니다. 닭고기, daging ayam 사용됩니다. digunakan 재료로 sebagai bahan tayangan 요리 berbagai masakan 등 yang berupa fried chicken, ayam goreng atau fried chicken, 닭갈비, 찜닭, samgyetang. Jadi kita penggal dari partikel subjek lagi, partikel subjek nen. 닭고기, daging ayam itu digunakan sebagai bahan berbagai macam masakan yang berupa fried chicken, 닭갈비, 찜닭, lalu samgyetang. 특히 한국의 프라이드 치킨은 세계적으로 매우 인기가 있습니다. 특히 khususnya 인기가 있습니다. terkenal, 매우, sangat, 세계적으로 di seluruh dunia. fried chicken, 한국의 fried chickennya Korea atau ayam gorengnya Korea. Jadi kita artikan 특히 khususnya, kita penggal dari sini ya. Khususnya ayam goreng atau fried chickennya Korea itu sangatlah terkenal di seluruh dunia. 대구에서는 매년 여름 치킨과 맥주를 함께 즐기는 치킨 맥주 페스티벌이 열리는데 많은 한국인들이 찾아와 치킨 축제를 즐깁니다. 대구에서는 di kota 대구 열리는데 dibuka festival cimek, chicken 맥주, bir dan ayam 즐기는 yang merayakan atau yang menikmati 함께 bersama-sama 맥주, bir, kwa dan chicken ayam. 여름 musim panas 매년 setiap tahunnya. Kita penggal dari partikel subjek ya 여러분 ya. Jadi di kota Daegu itu dibuka Festival Cimek ya, Festival Cimek itu singkatan dari Chiking dan Mekju disingkat Cimek. Jadi di kota Daegu ini dibuka Festival Cimek yaitu menikmati bersama-sama Chiking, ayam dan Mekju, bir pada musim panas setiap tahunnya. Lalu 많은 한국인들이 ya banyak orang-orang Korea 찾아 itu mencarinya wa dan chicken 축제를 즐깁니다. Mereka itu merayakan atau menikmati festival ayam. 소고기는 육류 중에서도 가장 고급의 식재료로 인식되어 한국에서 낳고 자란 소를 가리키는 한우 한국에서는 고급 육류의 대명사처럼 쓰이고 있습니다. 소고기, daging sapi insikdeyo dianggap 식재료로 sebagai bahan makanan 고급 kualitas tinggi, kacang 고급 kualitas paling tinggi,
육류 중에서도 di antara daging hewan juga atau di antara daging hewan pun. Kita penggal dari partikel subjek nen. Daging sapi dianggap sebagai bahan makanan yang kualitas paling tinggi di antara daging hewan pun. 한국에서 낙고 자란 소를 가르기는 한우 atau 한국에서 sapi Korea atau nama lainnya adalah han우, 가르기는 yang mengindikasikan so, sapi, jaran, yang tumbuh, 낙고, dan lahir, 한국에서 di Korea. Jadi seperti ini. 한우 atau 한국에서 sapi Korea yang mengindikasikan sapi yang telah tumbuh dan lahir di Korea. 고급 육류의 대명사처럼 쓰이고 있습니다. 쓰이고 있습니다. digunakan 처럼 seperti 대명사 nama lain. 고급 육류 daging hewan yang kualitas tinggi. Jadi 한우 itu digunakan sebagai nama lain daging kualitas tinggi. 이처럼 한국에서는 육류가 많이 소비되고 있지만 최근 들어서는 건강과 환경 문제에 대한 관심이 증가하면서 채식주의자나 육류 소비를 줄이는 사람들이 늘고 있습니다. 이처럼 seperti ini 한국에서는 di Korea 육류 daging hewan 많이 소비되고 있지만 banyak dikonsumsi akan tetapi. Jadi kita penggal dari partikel subjek nen ya 여러분. Jadi seperti ini di Korea daging hewan itu banyak dikonsumsi akan tetapi 최근 들어서는 건강과 환경 문제에 대한 관심이 증가하면서 ya dari sini dulu 최근 들어서 masuk belakangan ini atau masuk akhir-akhir ini 증가하면서 seiring dengan meningkatnya 관심 minat 대한 tentang 환경 문제 masalah lingkungan kwa dan kongang kesehatan. Jadi belakangan ini ya masuk belakangan ini seiring dengan meningkatnya minat tentang masalah lingkungan dan kesehatan. 채식주의자나 육류 소비를 줄일 사람이, jadi 줄이는 사람이 orang yang mengurangi 육류 sobi konsumsi daging hewan na atau 채식주의나 jadi vegetarian 늘고 있습니다. Itu meningkat. Jadi ini ya, seiring dengan meningkatnya minat tentang masalah lingkungan dan kesehatan, maka orang-orang yang mengurangi konsumsi daging hewan ataupun orang yang vegetarian atau pemakan tumbuh-tumbuhan itu 늘고 있습니다. Itu mulai meningkat. 이에 따라 식물성 고기나 비건 제품에 대한 수요도 증가하고 있습니다. Jadi oleh karena itu meningkat juga suyo itu permintaan tentang produk vegan ataupun daging nabati. Oke nih yo, mari kita konfirmasi kembali ayarbun. Mari kita konfirmasi kembali. 사료 급여 방법에 대해 묻고 대답할 수 있다. Kita bisa bertanya dan menjawab tentang cara pemberian pakan ternak. Lalu 축사 정소 방법 및 순서에 대해 말할 수 있다. Kita bisa berbicara tentang urutan dan cara pembersihan kandang. Selanjutnya 어떤 일에 경험 유무에 대해 이야기할 수 있다. Kita bisa bercerita tentang ada tidaknya pengalaman suatu pekerjaan. Sekarang kita lanjutkan yang EBS topik ilki ya 여러분. Yang nomor 1, 다음 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Jadi pilihlah gambar yang ada hubungannya dengan isi berikut ini. Ya, so입니다. So itu apa? So itu sapi ya 여러분 ya. Jawabannya jelas nomor 1. Kalau nomor 2 ini apa? Tak ayam. Nomor 3 itu 돼지 babi. Nomor 4 itu adalah uri. Uri itu bebek.
Sekarang yang nomor 2 ya 여러분. 다음 중 밑줄 진 부분이 많은 문장을 고르십시오. Jadi pilihlah kalimat yang benar yang bagiannya itu digarisbawahi di antara berikut ini. Ya, sekarang yang nomor 1, kira-kira itu kalimatnya yang betul itu nomor 1, 2, 3, atau 4 ya, yang kalimatnya itu digarisbawahi gitu ya intinya itu. Nomor 1 coba yang digarisbawahi itu betul atau salah. 저울로 무게를 꼈어요. Kata 꼈어 itu menyalakan ya, menyalakan berat dengan menggunakan timbangan ya, jelas salah ya 여러분 ya. Kalau muge itu bukan menyalakan ya, tapi 쟀어요. Seperti ini. 쟀어요 itu artinya adalah menimbang ya, 쟀어요. Artinya adalah menimbang berat dengan menggunakan timbangan. Jelas nomor 1 ini salah ya, karena tidak cocok. Nomor 2, 박스에 라벨을 지웠어요. Ya, 지우다 itu membereskan atau membersihkan. Membersihkan label ke kardus ya, bukan ya, salah ya. Yang betul itu adalah menempelkan ya, 부티다 itu menempelkan seperti ini. Ya, 부티 itu menempelkan. Kalau 붙였어 seperti ini. 붙였어요 itu artinya adalah telah menempelkan ya, telah menempelkan label pada dusnya atau kardusnya atau boxnya ya. Terus nomor 3, berarti nomor 2 ini salah ya. Nomor 3, 바가지로 사료를 발랐어요. Ya, 바르다 itu adalah mengoleskan. Mengoleskan pakan ternak dengan menggunakan gayung. Apa bisa mengoleskan pakan ternak dengan menggunakan gayung? Jelas bukan ya. Yang betul bukan mengoleskan ya, tapi memasukkan ya. 담았어. Ya, seperti ini ya. 담았어. Jadi memasukkan pakan ternak ya dengan menggunakan gayung, atau bisa juga diartikan 주세요 ya. Ya, 바가지로 사료를 주세요, memberikan pakan ternak dengan menggunakan gayung, itu 사료를 주세요. Itu juga bisa ya, atau 주었어요. Ya, telah memberikan pakan ternak dengan menggunakan gayung. Kalau memasukkan ini juga bisa sih ya, memasukkan pakan ternak dengan menggunakan gayung. Oke, coba nomor 4, 분무기로 소독약을 뿌렸어요. Itu menyemprotkan ya, telah menyemprotkan obat disinfektan atau obat sterilisasi dengan menggunakan penyemprot ya. Jadi jawabannya adalah nomor 4 ya, yang sesuai itu, yang betul, yang digarisbawahi. Oke, 정답은 4번입니다. Sekarang yang nomor 3 ya 여러분, 빈간에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang paling benar, pergi masukkan ke pinggan atau kolom kosong ini. Oke, mari kita bahas. 축사는 일주일에 한 번씩 점점점점을 해야 합니다. Jadi 축사 itu kandang, ya 합니다 itu harus. Kandang harus dilakukan titik-titik-titik 1 kali dalam seminggu. 그렇지 않으면 jika tidak begitu, 가축들이 hewan-hewan ternaknya 병이 날 수 있기 때문입니다. Itu disebabkan bisa terjadi penyakit. Maksudnya itu jika tidak kita lakukan seperti itu, maka hewan-hewan ternaknya itu bisa terjangkit penyakit. Ya, jadi kandang ini dalam seminggu. Maaf ya, kandang itu harus dilakukan apa 1 kali dalam seminggu. Nomor 1, sotuk itu adalah sterilisasi. Nomor 2, kyoje itu penggantian. Nomor 3, jurip itu adalah merakit. Kata hitung itu adalah memindahkan atau perpindahan. Jadi jawabannya itu adalah nomor 1 ya 여러분 ya. Jadi 축사는 일주일에 한 번씩 소독을 ya, 소독을 해야 합니다. Jadi kandang itu harus dilakukan sterilisasi 1 kali dalam seminggu. Jika kita tidak melakukan seperti itu nanti akibatnya hewan-hewan ternak itu bisa terjangkit penyakit. Oke, 정답은 1번입니다. Sekarang yang nomor 4 ya 여러분, 다음은 무엇에 대한 설명입니까? Berikut ini adalah penjelasan tentang apa? 축산업의 한 종류로 닭고기 또는 계란을 얻기 위해 닭을 키우는 것입니다. Jadi got itu adalah hal, kiunan got itu adalah hal memelihara. Kita artikan memelihara aja ya. Memelihara ayam untuk mendapatkan telur dan lagi daging ayam sebagai salah satu jenis industri peternakan. Ini namanya apa? Nomor 1, yangu itu adalah peternakan sapi.
2 yang G peternakan ayam, nomor 3 yang Dun peternakan babi, kata yang Sik itu adalah tambak ikan, ya, jadi tempat budidaya ikan. Jadi jawabannya nomor berapa ya Bun? Yang ada hubungannya dengan ayam ini berarti yang nomor 2, yang G itu adalah peternakan ayam. Sekarang kita lanjutkan yang soal nomor 5 ya Bun. 다음 글을 읽고 baca artikel berikut, kemudian 내용과 같은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang sama dengan isinya. Berarti kita disuruh memilih hal yang sama dengan isi artikel yang akan kita baca di bawah ini. Mari kita bahas ya 여러분. 한국인은 다양한 육류를 즐기며 돼지고기, 닭고기, 소고기 순으로 육류를 소비합니다. Orang Korea menikmati berbagai jenis daging hewan. Mereka itu mengkonsumsi daging hewan secara berurutan. Itu adalah yang pertama yang paling diminati itu adalah sogogi, daging sapi, lalu daging ayam, lalu daging babi. 한국인의 육류 소비량은, jadi jumlah konsumsi daging hewannya orang Korea 예전에 비해 크게 늘었습니다. Dibandingkan dulunya, sekarang itu telah meningkat secara besar atau telah meningkat secara pesat. 2023년에 처음으로 1인당 60kg 넘으셨는데, jadi mulai pertama kalinya itu pada tahun 2023 itu telah melebihi 60 kg per kapitanya. Jadi 이는 1인당 살 소비량인 56.4kg보다 많습니다. Jadi ini itu lebih banyak ya, lebih banyak daripada jumlah konsumsi beras per kapitanya yang hanya 56,4 kg. Karena akan tetapi 최근에는 akhir-akhir ini 건강과 환경 문제에 대한 관심이 증가하면서, ya, akhir-akhir ini seiring dengan meningkatnya minat terhadap masalah lingkungan dan kesehatan, 재심을 하거나 육류 소비를 줄이는 사람들이 orang-orang yang mengurangi konsumsi daging hewan ataupun orang yang vegetarian atau memakan tumbuh-tumbuhan 늘고 있습니다. Itu mulai meningkat. Kita bahas yang opsi pertama, 재신을 아는 한국 ini orang Korea yang vegetarian atau orang Korea yang makan tumbuh-tumbuhan 줄고 있습니다. Itu berkurang. Jelas salah ya Yarbun ya. Malah meningkat kalau orang yang makan tumbuh-tumbuhan itu. Terus yang opsi kedua, 한국인은 소고기를 가장 많이 먹습니다. Jadi orang Korea itu banyak makan, ya paling banyak makan daging sapi. Memang betul ya, itu dulunya ya. Dulunya memang paling banyak makan itu daging sapi, tapi sekarang itu lebih banyak itu adalah tumbuh-tumbuhan. Ini yang dibicarakan adalah waktu sekarang ya. Jadi 최근에는 ini baru-baru ini itu mereka itu seiring dengan meningkatnya minat terhadap masalah lingkungan dan kesehatan, mereka itu mengurangi untuk makan daging. Jadi dia itu memutuskan untuk memakan tumbuh-tumbuhan itu ya. Jadi nomor 2 ini kurang cocok ya. Nomor 3, 한국인은 예전보다 고기를 많이 먹습니다. Orang Korea banyak makan daging dibandingkan dulu kala. Jadi orang Korea itu dibandingkan dulu kala itu banyak makan daging. Ya betul ya. Jadi ini tadi 예전 비해 dibandingkan dengan dulunya yang makan daging itu 크게 늘었습니다. Meningkat secara besar. Jadi jawabannya nomor 3 ini ya ya. Orang Korea banyak makan daging dibandingkan dulu kala atau dulunya. Nomor 4, 한국인의 1인당 살 소비량은, jadi jumlah konsumsi beras per kapita orang Korea 육류 소비량보다 많습니다. Itu lebih banyak dibandingkan jumlah konsumsi daging. Padahal itu jumlah konsumsi daging itu lebih banyak ya dibandingkan dengan jumlah konsumsi beras. Oke, nomor 4 ini kebalik ya, jadi kurang tepat. Yang paling tepat itu adalah yang nomor 3.
한국인은 예전보다 고기를 많이 먹습니다. Orang Korea banyak makan daging dibanding dulunya. Sekarang kita lanjutkan yang EBS topik 듣기 ya, 여러분. Yang nomor 1, 다음을 듣고 dengarkanlah berikut ini, kemudian 다른 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Pilihlah gambar yang ada hubungannya dengan isi yang telah kalian dengarkan. Coba nomor 1 kita dengarkan listeningnya, lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 1번. 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 사장님, 이제 뭘 할까요? 축사에 가서 분뇨 좀 치워주세요. Arti listeningnya yang nomor 1 ya, 여러분. 사장님, 이제 뭘 할까요? Pak Bos, 이제 saat ini, 할까요? Sebaiknya saya melakukan apa? 축사에 가서, pergilah ke 축사, ya, pergilah ke kandang. So, lalu 분뇨 좀 치워주세요. Saya mohon untuk membersihkan kotoran. Jadi kalau membersihkan kotoran itu gambar nomor berapa? Nomor 1, 2, bukan, 3, bukan. Jawabannya adalah nomor 4 ya, 여러분 ya. 정답은 4번입니다. membersihkan kotoran. Sekarang yang nomor 2 ya, 여러분. 다음을 듣고 dengarkanlah berikut ini, kemudian 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. Pilihlah jawaban yang benar pada pertanyaannya. Yang opsi pertama, 오전에 청소했어요. Jadi, pada pagi hari saya telah membereskannya. Saya telah membersihkannya pada pagi hari. Nomor 2, 더러워서 sebab kotor, 청소했어요. Saya telah membereskannya. Nomor 3, Tara 씨가 청소했어요. Saudara Taralah yang telah membersihkannya. Nomor 4, 2시간 동안 청소했어요. Saya telah membersihkannya selama 2 jam. Nomor 2, mari kita dengarkan listeningnya, lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 2번. 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 누가 축사 청소를 했어요? 1. 오전에 청소했어요. 2. 더러워서 청소했어요. 3. 다라 씨가 청소했어요. 4. 2시간 동안 청소했어요. Arti listeningnya yang nomor 2 ya, 여러분. 누가 축사 청소를 했어요. 누가, siapakah yang telah melakukan pembersihan kandang. Jadi kalau ada seperti itu, siapakah yang telah membersihkan kandang, itu jawabannya nomor berapa? Jawabannya adalah yang nomor 3. Tara 씨가 청소했어요. Saudara Taralah yang telah membersihkannya. Oke, 정답은 3번입니다. Sekarang yang nomor 3 ya, 여러분. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 2 orang sedang berbicara tentang apa? Nomor 1, 작업 지시, perintah kerja. Nomor 2, 작업 순서, urutan kerja. Nomor 3, 작업 도구, peralatan kerja. Nomor 4, 작업 현황, kondisi kerja saat ini. Coba kita dengarkan listeningnya yang nomor 3, lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 3번. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 축사 청소는 다 했어요? 아니요. 아직 분뇨를 치우고 있어요. Arti listeningnya yang nomor 3 ya, 여러분. 축사 청소는 다 했어요. Apakah pembersihan kandangnya sudah kamu lakukan semuanya? 아니요. 아직 분뇨를 치우고 있어요. Jadi tidak, saya masih sedang membersihkan kotoran. Ya, tidak, saya masih sedang membersihkan kotoran. Jadi ini pertanyaannya, 2 orang ini sedang berbicara tentang apa? Jawabannya nomor berapa? Ya, kalau nomor 2 itu adalah urutan kerja, jelas bukan. Nomor 3, 작업 도구, peralatan kerja, jelas bukan. Ini antara nomor 1 ya, perintah kerja atau kondisi kerja.
Kalau perintah kerja itu pasti ucapannya seperti ini ya. Kamu setelah melakukan ini, kamu nanti terus melakukan ini, lalu melakukan ini, lalu melakukan itu. Nah, itu adalah perintah kerja. Tapi ini adalah menceritakan tentang kondisi seseorang saat ini ya. Dan dia itu sedang melakukan membersihkan kotoran tadi itu. Jadi ini berbicara tentang kondisi kerja saat ini. Jadi Yeonwang itu adalah kondisi saat ini atau kondisi kerja saat ini. Jadi dia tuh kondisi saat ini sedang membersihkan kotoran. Itu yang dibicarakan. Oke, 정답은 4번입니다. Sekarang yang soal nomor 4 ya 여러분. 다음을 듣고 dengarkanlah berikut ini. Kemudian 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang paling benar sebagai kata yang berkesinambungan atau sebagai kata yang berhubungan. Nomor 1, 물을 많이 뿌려야겠어요. Jadi ya겠어요 sepertinya harus menyemprotkan banyak air atau sepertinya harus menyiram banyak air. Nomor 2, 그럼 소독할 준비를 할게요. 그럼 kalau begitu saya akan melakukan persiapan sterilisasi. Nomor 3, 축사가 너무 더러운 것 같아요. 축사 kandangnya sepertinya itu sangatlah kotor. Nomor 4, 소독약을 뿌린 후에 setelah menyemprotkan obat disinfektan ya, setelah menyemprotkan obat disinfektan 청소할게요, saya akan membersihkannya. Coba kita dengarkan listeningnya yang nomor 4 lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 4번. 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 물청소를 했으니까 축사 소독을 시작합시다. 1. 물을 많이 뿌려야겠어요. 2. 그럼 소독할 준비를 할게요. 3. 축사가 너무 더러운 것 같아요. 4. 소독약을 뿌린 후에 청소를 할게요. Arti listeningnya yang nomor 4 ya 여러분. 물청소를 했으니까 dikarenakan saya telah melakukan pembersihan dengan menggunakan air. 축사 소독을 시작합시다. Jadi 축사 소독을 시작합시다. Ayo kita mulai sterilisasi kandangnya. Kalau ada orang ngomong seperti itu, berarti jawabannya nomor berapa? Jawabannya adalah yang nomor 2. 그럼 kalau begitu, 소독할 준비를 할게요. Saya akan melakukan persiapan sterilisasinya. 정답은 2번입니다. Sekarang yang soal nomor 5 ya 여러분. 여자가 이어서 할 행동은 무엇입니까? Jadi tindakan yang akan dilakukan seterusnya oleh perempuan ini itu apa? Nomor 1, 사료를 정리합니다. merapikan pakan ternak. Nomor 2, 축사 청소를 합니다. melakukan pembersihan kandang atau membersihkan kandang. Nomor 3, 축사 소독을 합니다. melakukan sterilisasi kandang. Nomor 4, 소독약을 준비합니다. mempersiapkan obat disinfektan atau obat sterilisasi. Coba kita dengarkan listeningnya nomor 5 lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 5번. 여자가 이어서 할 행동은 무엇입니까? 사료 정리하느라 고생했어요. 내일은 축사 청소한 후에 소독도 할 거니까 준비해 주세요. 소독이요? 지난주에 했는데 또 소독을 해야 돼요? 일주일에 한 번씩 해야 소들이 병에 걸리지 않거든요. 네, 알겠어요. 이따가 창고에 가서 소독약을 준비해 놓을게요. Arti listeningnya yang nomor 5 ya 여러분. 사료 정리하느라 고생했어요. Kata 고생했어요 itu artinya adalah merasa kesulitan ya. Tapi kita artikan ini adalah terima kasih atas susah payahmu merapikan pakan ternaknya. Jadi ini perkataan dari bos ya. Bosnya bilang seperti itu.
Jadi terima kasih atas kerja kerasmu atau susah payahmu merapikan pakan ternaknya. 내일은 축사 정수한 후에 besok setelah membersihkan kandangnya, 소독도 할 거니까 dikarenakan akan dilakukan juga sterilisasi, 준비해 주세요. Saya mohon untuk mempersiapkannya. Lalu yang ini karyawannya menjawab ya, mungkin ini karyawan ini. 소독이요? Loh, sterilisasi? 지난주에 했는데 padahal telah dilakukan minggu lalu. 또 소독을 해야 돼요? Apakah harus dilakukan sterilisasi lagi? 일주일에 한 번씩 해야. Jadi 일주일에 한 번씩 해야. Jadi kita itu harus melakukannya 1 kali dalam seminggu. Alasannya agar ya 소들이 병에 걸리지 않거든요. Itu alasannya sebab ya biar sapi-sapi itu tidak terjangkit penyakit. 네, 알겠어요. Ya, saya mengerti. 이따가 창고에 가서 ya nanti saya akan pergi ke gudang lalu 소독약을 준비해 놓을게요. Saya akan mempersiapkan obat disinfektannya atau obat sterilisasinya. Ya, seperti itu ya Rabun ya. Jadi ini kira-kira jawabannya yang nomor berapa? Tindakan yang akan dilakukan oleh seterusnya perempuan ini, ya tindakan yang akan dilakukan seterusnya oleh perempuan ini itu apa? Jadi jawabannya itu adalah dia itu akan melakukan persiapan atau mempersiapkan obat disinfektan atau obat sterilisasi. Oke, 정답은 4번입니다. Oke ya 여러분, kita sudah sampai di bab 46 ya 여러분. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas bab selanjutnya, yaitu di bab 47. Tetap ikuti channel Kujin Kamri, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.